Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu bapa para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah. Masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut mengkaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepadanya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kita akan melihat bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menurut Allah Subhanahu wa taala harus menjadi teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagi kalian merupakan teladan yang terbaik. Dikala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan yang terbaik, hendaknya kita memperhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi. Dalam kehidupan beragama seperti umpamanya berakidah, beribadah, berakhlak dalam kehidupan di rumah tangga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang lainnya. Kita harus mau melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, karena memang menurut Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan yang terbaik bagi kita. Termasuk di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya. Ini yang akan kita perhatikan lebih lanjut, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan rumah tangganya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh orang-orang bagaimana sebenarnya akhlak Rasul. Kata Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran itu tercermin di dalam kehidupan Nabi. Kalau ada perintah, Nabi orang pertama yang akan melakukannya. Kalau ada larangan, Nabi orang pertama yang akan meninggalkannya. Yang baik-baik itu pasti ada di dalam kehidupan Nabi. Yang tidak baik itu pasti tidak ada di dalam kehidupan Nabi. Karena akhlak Nabi itu Al-Quran. Makanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran itu ada di dalam kehidupan Nabi. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Allah mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu dalam kurung suami adalah merupakan pimpinan bagi wanita, bagi istrinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian orang dari sebagian yang lain, karena yang namanya suami membelanjakan hartanya untuk menghidupi rumah tangganya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya suami harus menjadi pimpinan di dalam rumah tangganya. Dan Nabi menjadi pimpinan di dalam rumah tangganya.
Nabi membimbing, Nabi menuntun, Nabi mengarahkan, Nabi menasihati, Nabi mengingatkan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangganya. Ada istri-istri Nabi dan ada anak-anak Nabi yang harus dituntun oleh Nabi SAW, yang harus diingatkan. Dan itu kita dapatkan informasinya di dalam ayat atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istri kamu itu dengan cara yang terbaik. Nabi melakukan hal itu. Tidak pernah keluar kata-kata kasar dari Rasul SAW kepada istrinya. Para jamaah yang saya muliakan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan perlakukan, gauli istri kamu itu dengan cara yang terbaik. Gak pernah Nabi dengan kata-kata yang kasar, apalagi dengan tindakan, sikap seperti yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini, yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak pernah ada di dalam kehidupan Nabi. Bahkan Nabi mengecam kalau ada suami yang main tangan kepada istrinya. Alama yadribu ahadukum imra'atahu darbal abd summa yudaji'uha akhiral yaum. Dengan alasan apa seorang kamu, dalam kurung suami, mukul istrinya seperti budak, seperti itu. Kemudian nanti malam dia gauli istrinya. Dikecam oleh Nabi SAW. Marah Nabi apabila ada kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan Nabi tidak pernah dengan kata-kata yang menyakitkan. Tidak pernah dengan sikap atau tindakan yang akan melukai hati atau akan mencederai. Itulah Rasulullah SAW, karena kata Allah Subhanahu wa taala, perlakukan istri kamu itu dengan cara yang terbaik. Dan Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik terhadap keluargaku, kepada keluargaku. Jadi kita memang harus menjadi orang yang terbaik, menjadi suami yang terbaik bagi istri, menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anak. Itu yang harus kita upayakan, sehingga istri kita bahagia punya suami seperti kita, yang penuh dengan rasa kasih sayang, tanggung jawab. Bahagia istri punya suami yang seperti itu. Anak-anak juga mengidolakan bapaknya. Bahagia mereka punya bapak yang penuh dengan kasih sayang, yang bertanggung jawab, yang membimbing, yang mengarahkan. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, makanya kita perlu memperhatikan bagaimana keberadaan Nabi di dalam rumah tangganya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, demikian banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicatatkan di dalam catatan sejarah terkait dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan angkatkan beberapa peristiwa, beberapa hal yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bijak di dalam menyikapi permasalahan yang ada. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kita kemukakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu umpamanya berusaha menyenangkan hati istrinya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana Aisyah jalan pagi, lomba jalan cepat. Barangkali ketika itu Aisyah mengatakan, saya lomba jalan cepat dengan Rasul SAW. Waktu badan saya masih ringan, kurusan, saya yang menang. Tapi ketika badan saya sudah agak gemukan, Rasul yang menang. Apa artinya dari peristiwa itu? Nabi itu membahagiakan istrinya jalan pagi, jalan sehat, bersama. Nah itu Nabi SAW dengan kasih sayangnya kepada Aisyah. Demikian juga Aisyah yang ketika itu istri Nabi yang paling muda, karena Aisyah satu-satunya yang dinikahi oleh Nabi SAW perawan.
yang lain adalah janda. Aisyah dengan permainan-permainannya dikala dibolehkan oleh Nabi SAW. Dia dibiarkan oleh Nabi SAW. Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan. Namun ada peristiwa-peristiwa yang kita katakan sempat menggoncangkan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai suami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian sabar. Iya, karena permasalahan yang cukup berat. Para jamaah yang saya muliakan, kita lihat. Pertama, seperti umpamanya, Nabi pernah diminta dalam kurung dituntut oleh istrinya dengan hal-hal yang Nabi tidak bisa memenuhinya, yang Nabi tidak bisa memberikannya. Ibu bapak yang saya muliakan, saya katakan suami dari sahabat-sahabat Nabi yang ada, ya, yang mereka punya istri, suami dari wanita-wanita yang ada ketika itu kan mereka kebanyakan pedagang. Barangkali ketika sahabat ini pulang dari perjalanan dagangnya, membelikan hadiah untuk istrinya, ini untuk kamu, dibelikan macam-macam. Nah ternyata istri Nabi tahu hal itu, minta kepada Nabi SAW, nuntut kepada Nabi SAW. Sementara Nabi nggak punya. Nabi itu kehidupannya sangat sederhana. Nah para jemaah yang saya muliakan, peristiwa itulah yang terjadi dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam potongan ayat dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-28 dan 29. Firman Allah yang berbunyi, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu itu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, dengan segala fasilitasnya, mari saya berikan kesenangan itu kepada kalian, tapi saya akan cerai kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wa daral akhirah. Namun jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat nantinya, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah akan menyiapkan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ganjaran yang sangat besar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah menyiapkan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian, Allah siapkan ganjaran yang sangat besar. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ini satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi yang kesimpulannya saya katakan istri Nabi nuntut, minta macam-macam kepada Nabi. Nabi nggak punya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kita dapatkan informasi yang menjelaskan permasalahan ini yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Jabir menceritakan, Aqbala Abu Bakar radhiyallahu anhu yastadhinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasu bi babihi julus. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang minta izin untuk masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pada duduk
di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi jalis. Nabi ketika itu duduk. Falam yu'zan lahu. Ya, Abu Bakar enggak diizinkan untuk masuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa aqbala Umar fasta'dzana falam yu'zan lahu. Kemudian berikut datang Umar, dia minta izin untuk masuk kepada Nabi, tapi tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Setelah beberapa saat, summa adzina li Abi Bakar wa Umar fadakhala. Nabi berikut mengizinkan kepada Abu Bakar dan Umar untuk masuk. Kedua sahabat ini masuk. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalis. Nabi waktu itu duduk. Wa haulahu nisa'u. Di sekitar Nabi ada istri-istrinya. Wa huwa sakit. Nabi diam, gak ngomong sepatah pun. Faqala Umar, kata Umar ketika itu, la ukallimanna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu yadhhak. Saya akan ngomong dengan Rasul SAW. Saya akan ngomongi dia. Mudah-mudahan dia bisa tertawa. Karena Nabi diam aja. Gak ngomong sepatah pun. Faqala Umar. Umar ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, lau ra'aitu ibnata Zaid sa'alatni an nafaqa anifan fawajatu unuqaha. Ya Rasulullah, kalau saya melihat anaknya Zaid, maksudnya adalah istrinya, kalau anaknya Zaid, istri saya itu minta kepada saya pembiayaan macam-macam tadi, saya pukul dia. Fadhahikan Nabi SAW. Nabi SAW tertawa sehingga terlihat gigi seri Nabi SAW. Kemudian Nabi bilang, kunna hauli yas'alnani an-nafaqah. Ya, itu perempuan-perempuan itu, istri-istri saya itu minta kepada saya pembiayaan macam-macam. Faqama Abu Bakar radhiyallahu anhu ila Aisyah liyadribaha. Abu Bakar berdiri mau mukul Aisyah. Aisyah kan anak Abu Bakar. Waqama Umar radhiyallahu anhu ila Hafsah. Iya. Kemudian Umar berdiri ke arah Hafsah, anaknya yang jadi istri Nabi, untuk mukulnya, untuk mukul Hafsah. Dua-dua sahabat ini mengatakan, tas'alani Nabi sallallahu alaihi wasallam ma laisa indah. Kalian minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi gak punya. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi melarang kedua sahabatnya untuk jangan berlebihan keras terhadap anaknya. Abu Bakar terhadap Aisyah, Umar terhadap Hafsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban dari istri-istri Nabi yang ada, karena Abu Bakar ngerasi anaknya Aisyah, Umar ngerasi anaknya Hafsah. Kata istri-istri Nabi itu, wallahi la nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal majlis ma laysa indah. Demi Allah, kami enggak akan minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah majlis ini apa yang Nabi enggak punya. Para jamaah yang saya muliakan, setelah itu turunlah ayat tadi. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Hei Nabi, katakan kepada istri kamu itu, jika kalian mengendaki kehidupan dunia bersama dengan perhiasannya, fasilitasnya, mari saya berikan kepada kalian kesenangan itu, tapi kalian saya cerai dengan cara yang baik. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat nantinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ganjaran yang sangat besar. Para jemaah yang saya muliakan,
Setelah turun ayat Allah Subhanahu wa taala ini, orang pertama yang diomongi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, kata Nabi kepada Aisyah, "Inna adhkuru laki amran ma uhibbu an ta'jali fi hatta tastamiri abawaik." Aisyah, kata Nabi, saya akan menyebutkan kepada kamu suatu persoalan yang saya nggak mau kamu itu tergesa-gesa. Kalau perlu tanyai dulu kedua orang tua kamu, bapak dan ibu kamu. Kemudian Aisyah bilang, apa ya Rasulullah? Dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Hei istri-istri Nabi, katakan nih Muhammad kepada istri kamu, hei kalian semua, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dengan fasilitasnya ini, oke, saya kasih. Tapi kamu, saya cerai. Tapi kalau kalian menginginkan Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat nantinya, Allah siapkan untuk wanita-wanita yang berbuat baik di antara kalian ganjaran yang sangat besar. Dibacakan oleh Nabi ayat ini, para jamaah yang saya muliakan, Aisyah setelah itu mengatakan kepada ya Rasul SAW, kata Aisyah, afika astamiru abawai, ya Rasulullah, apakah terkait dengan ini saya harus tanya dulu kedua orang tua saya? Aisyah mengatakan, bal akhtarullah wa rasulah, saya pilih Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu Nabi SAW. Apa yang bisa kita tarik dari peristiwa ini? Para jamaah yang saya muliakan, seorang istri tidak boleh minta macam-macam kepada suaminya dikala suaminya nggak punya. Jangan bandingkan suami kamu itu dengan suami orang. Suami kamu ya suami kamu. Ya, suami orang ya suami orang. Jangan merengek-rengek minta kepada suami, akhirnya suami gelap mata, korupsi di kantor, di perusahaan, menggelapkan uang. Kan berbahaya. Saking ingin memenuhi kebutuhan istri, demikian juga anak-anak umpamanya, akhirnya dia curang, menyeleweng di dalam pekerjaannya. Gak boleh, Bu. Apa yang didapatkan oleh suami, ya cukupkanlah itu. Jangan banding-bandingkan suami yang ada dengan suami orang. Suami kamu ya suami kamu, suami orang ya suami orang. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita beda-beda. Apalagi umpamanya sudah dalam usia pensiun. Ya, pensiun itu para jamaah yang saya muliakan kan sudah berkurang pendapatannya. Ya berapalah gaji orang yang sudah pensiun? Para jamaah yang saya muliakan, ada orang yang sebelum pensiun sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dia udah pensiun memang dari kerjanya, dari tugasnya, iya sudah pensiun, tapi dia sudah mempersiapkan, dia punya ruko yang disewakan, yang dikontrakkan, dia punya kos-kosan umpamanya, oke lah, tetap punya banyak uang. Tapi kalau nggak ada penghasilan kecuali dari pensiunan itu, ya itulah dia. Makanya, baik ketika suami masih bekerja, masih aktif, atau setelah pensiun, iya, apa yang didapatkan oleh suami itu nikmatilah. Kalau memang berlebih, syukurilah. Kalau memang ya seadanya, ya cukupkanlah. Jangan banding-bandingkan suami kamu dengan suami orang, gak boleh. Nah ini dia ayat yang menjelaskan kepada kita, Nabi pernah dituntut oleh istrinya dengan bermacam-macam permintaan, sementara Nabi gak punya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, Nabi sabar, Nabi bijak.
Akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan permasalahan ini, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi bahwasanya Nabi itu nggak punya banyak seperti sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, peristiwa lain yang terjadi pada diri Nabi di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa berita bohong yang disebarluaskan oleh orang-orang munafik bahwa saja Aisyah berzina dengan seorang pemuda yang bernama Safwan bin Mu'attal. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi itu kalau dalam suatu perjalanan selalu membawa istrinya. Siapa yang akan dibawa? Diundi untuk itu lebih dahulu. Adalah Nabi SAW dalam suatu perjalanan membawa Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, di tengah jalan ketika perjalanan pulang ke arah Madinah Al-Munawwarah, Aisyah kehilangan kalung yang dipakainya. Dia turun mencari kalung yang terjatuh. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Aisyah ketika itu masih mungil kurusan. Ibu bapak, orang-orang menduga Aisyah sudah ada di atas ontanya. Kafilah ini ia berangkat meninggalkan tempat istirahat itu. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, tertinggallah Aisyah di tempat itu. Sementara kafilah rombongan Nabi SAW berangkat menuju ke arah Madinah. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Nabi SAW dalam setiap perjalanan biasa menugasi seseorang berjalan di arah paling belakang untuk barangkali ada barang-barang yang tercecer bisa diambil. Adalah ketika itu Nabi menugasi seorang pemuda yang bernama Safwan bin Mu'attal. Para jamaah yang saya muliakan, ketika sampai ke tempat yang Aisyah ada di situ, Safwan kaget karena dia tahu itu Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha. Para jamaah yang saya muliakan, gak berkata sepatah apapun selain kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kok bisa Aisyah tertinggal, istri Nabi? Dia tahu Aisyah karena dia tahu wajah Aisyah sebelum turun ayat hijab. Dengan segala hormatnya, Safwan mempersilahkan Aisyah naik ke atas unta, dibawa ke arah Madinah pulang. Cerita orang macam-macam. Itu tadi Aisyah dituduh berzina dengan pemuda yang bernama Safwan bin Mu'attal. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, rumah tangga Nabi goncang. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ada yang mengatakan gak mungkin ya Rasulullah, gak mungkin. Para jamaah yang saya muliakan, namun ada yang mengatakan mungkin saja. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam goncang. Nabi tidak tahu bagaimana harus menentukan sikap. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, gak tahu Nabi. Karena ada yang percaya mungkin saja, ada yang nggak percaya, nggak mungkin. Tapi berita itu demikian tersebar luas dan Aisyah hanya bisa nangis. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, apalagi di suatu saat Rasul pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, katanya kepada Aisyah, kata Rasul, ya Aisyah, fa'inau qad balagani anki kada wa kada. Aisyah, sampai berita kepada saya tentang engkau bahwasanya kamu begini.
fa in kunti bari'atan fasayubri'akillah. Kalau memang kamu bebas dari apa yang dikatakan orang itu, Allah pasti akan membebaskan kamu. Allah akan membersihkan diri kamu. Wa in kunti almamti bi dzambin fastaghfirillah thumma tubi ilai. Tapi kalau kamu memang melakukan perbuatan dosa itu, istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kamu kepadanya. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzambin tsumma taballahu alaihi. Hamba itu kalau dia itu ngaku dengan dosanya, dia bertobat, Allah terima tobatnya. Semakin nangis Aisyah dengan kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Para jamaah yang saya muliakan, Aisyah ia tidak bisa menjawab apa-apa kepada Rasul SAW. Dia katakan kepada bapaknya Abu Bakar, ajib anni Rasulullah SAW. Ayah, jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Abu Bakar bilang, wallahi ma adri ma aqulu lir Rasul. Demi Allah, saya nggak tahu apa yang harus saya ucapkan kepada Rasul. Aisyah bilang kepada ibunya, ajibi anni Rasulullah. Bu, jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ibunya Aisyah mengatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah SAW. Demi Allah, saya nggak tahu apa yang harus saya ucapkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, wa ana jariyatun hadithatus sin. Saya seorang perempuan muda, la aqra'u kathiran minal Qur'an. Saya enggak membaca banyak dari Al-Quran. Inni wallahi laqad arafta annakum qad sami'tum bihadha. Demi Allah, saya tahu kalian sudah mendengar tentang berita-berita itu. Hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Sehingga itu tertanam pada diri kalian semua dan kalian percayai berita itu. La in qultu lakum inni bari'ah. Kalau saya katakan kepada kalian, saya ini tidak melakukan hal itu, la tusaddiquni bidzalik. Kalian tidak akan percaya kepada saya akan hal itu. Wala ini taraftu lakum bi amrin wallahi ya'lamu anni bari'ah tusaddiquni. Tapi kalau saya mengaku kepada kalian dengan suatu persoalan yang Allah tahu bahwasanya aku lepas dari itu, barangkali kalian akan mempercayai aku. Wa inni wallahi ma ajidu li walakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf. Demi Allah, saya tidak mendapatkan untuk diriku dan untuk kalian perumpamaan kecuali seperti yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Yusuf dalam kurung Ya'qub yang mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar itu indah. Allah tempat minta tolong terhadap apa yang kalian ucapkan itu. Hanya bisa nangis Aisyah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang menyatakan Aisyah tidak melakukan seperti yang dituduhkan orang-orang, seperti yang dibicarakan orang-orang. Adalah orang-orang munafik. Kepalanya munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menyebarluaskan berita itu. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan Allah, abadikan apa yang terjadi itu di dalam surat An-Nur. Dan Aisyah lepas dari apa yang dituduhkan. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat yang menyatakan Aisyah bebas dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang, Nabi datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, abshiri ya Aisyah, ama wallahi qad barra'aki. Berita gembira ya Aisyah, Allah sudah membebaskan engkau, melepaskan engkau dari apa yang dituduhkan orang-orang itu. Ibu Aisyah mengatakan kepada Aisyah, qumi ilaih. Aisyah berdiri songsong Nabi SAW itu. Apa kata Aisyah? Wallahi la aqumu ilaihi wa la ahmadu illallah azza wa jalla walladhi anzala bara'ati. Demi Allah, saya tidak akan mau berdiri ke arah Rasul SAW. Saya tidak akan puji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang menurunkan ayat yang menyatakan aku bebas.
Sampai seperti itu yang terjadi, betapa perasaan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, para jamaah yang saya muliakan, peristiwa berita bohong yang disebarluaskan oleh orang-orang munafik terkait dengan Aisyah, Nabi sabar, Nabi hanya bisa berharap kepada Allah sampai akhirnya turun ayat yang menyatakan Aisyah tidak seperti yang ditudingkan oleh orang-orang, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Nah, para jamaah yang saya muliakan, itulah Nabi SAW. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi itu demikian sabar, demikian bijak. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, memang di dalam kehidupan berumah tangga perlu sekali ia sabar, perlu sekali bijak, jangan tergesa-gesa. Tanyakan dulu kepada orang ahli kalau memang gak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita terjadi perceraian. Sudah tua, sudah punya cucu, cerai, kok bisa? Kan pasti ada yang salah dalam hal itu. Makanya kita harus pandai di dalam menyikapi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Saya selalu mengatakan, Pak, sebagai suami memang harus berbeda dari istri. Suami itu laki-laki, harus sabaran. Iya, istri itu selalu dengan perasaan, dengan emosional. Lah ya memang iya, kalau laki-laki berpikirnya objektif, realistis, wanita terbawa perasaan, wanita emosional. Makanya suami sebagai pimpinan ini perlu dari sejak awal menikah sampai ke akhir kehidupan. Ingat, di awal menikah dahulu, iya, kita laki-laki suami menerima seorang wanita yang dinikahkan oleh bapaknya. Kita terima itu sebagai amanah, jaga dia dan sabar dia, sabar dengan bermacam-macam yang terjadi di dalam kehidupan. Iya memang iya, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan memang kita harus benar-benar sabar, bijak, yakinkan, dinginkan istri ketika ada masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah yang terjadi. Saya selalu mengatakan, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, sebagai manusia kita berpikir, kalau nggak tahu, nggak bisa, tanya, konsultasi, doa kepada Allah, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan kehidupan yang terjadi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, tapi Rasul itu tadi sebagai pimpinan rumah tangga, bijak, sabar. Iya dulu Nabi tunggu turunnya wahyu. Turunlah wahyu menjelaskan permasalahan yang ada. Kita sudah ada ayat, sudah ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita menyikapi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwasanya apapun permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan pasti akan ada jalan keluarnya. Tapi tolonglah jangan tergesa-gesa, jangan emosi, jangan dengan kekerasan-kekerasan, jangan dengan kekasaran-kekasaran. Tetap berpikir tenang, kalau enggak mampu konsultasi, tetap dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah janji bahwasanya pasti akan ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan selalu memberikan jalan keluar kepadanya, dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada dia tanpa dia duga sama sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah,
pasti Allah akan memudahkan semua urusannya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, inilah ya sekelumit ya dari ya bagaimana Nabi dalam rumah tangganya dan bagaimana Nabi SAW menyikapi kehidupan yang ada di dalam rumah tangga, terutama sekali dikala muncul masalah-masalah yang cukup berat, dan itulah yang ditampakkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan di dalam kita mengupas bagaimana sikap Rasul SAW di dalam kehidupan rumah tangganya. Masya Allah sekali Nabi itu baiknya, Masya Allah sekali. Jadi kalau kita telusuri kehidupan Nabi SAW itu, Nabi memang orang yang terbaik yang harus kita jadikan contoh teladan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sebelah ini yang bisa saya sampaikan. Berikut barangkali bisa kita kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah-masalah. Monggo, saya persilakan. Tafadhal. Silakan, saya dengar. Waalaikumsalam. Setiap ada permasalahan, Nabi selalu mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Dan Nabi juga memiliki kesabaran yang tiada batas. Belakangan ini banyak ada fenomena banyak istri-istri berpendidikan tinggi, juga berkarir, yang juga berpenghasilan tinggi. Kadangkala mereka bersikap memandang rendah suami yang latar belakangnya masih bagus. Bagaimana sikap suami terhadap istri yang seperti itu? Karena kalau dikerasi pasti terjadi agresi. Namun jika dibiarkan akan mengancam martabat suami sebagai pemimpin. Mohon arahan dari Ibu Ustaz sebagai penasehat. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita seperti sekarang ini, istri bekerja, istri berkarir, barangkali juga penghasilan daripada istri jauh lebih besar bila dibandingkan dengan suaminya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, saya simpulkan, oke, bekerja, berkarir, tapi ketika pulang ke rumah, hei wanita, kamu adalah istri dari suamimu, kamu adalah ibu dari anak-anakmu. Ini yang harus didudukkan. Oke, keluar, dia direktur perusahaan, dia punya jabatan, dia punya penghasilan besar. Pulang, bu, kamu istri bagi suamimu, kamu ibu bagi anak-anakmu. Ini yang harus didudukkan. Nggak boleh seorang suami itu dilecehkan seperti itu karena dia adalah pimpinan. Bukankah dulu kamu sudah menentukan dia yang akan jadi suamimu? Ternyata penghasilannya hanya seperti itu. Kamu lebih banyak, lebih kaya, lebih punya penghasilan. Nah ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, nggak boleh. Kalau ada seorang istri yang meremehkan suaminya, melecehkan istrinya, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ini istri yang sombong. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala gak suka, benci, melaknat apabila ada orang yang sombong. Nah, istri yang meremehkan suaminya, yang merendahkan ya suaminya, ibu bapak para jamaah yang sebenarnya Allah gak suka seperti itu. Karena kan memang di dalam kehidupan kita, kita katakan ya masing-masing kita lah. Ternyata ada suami yang seperti itu, penghasilannya hanya sekian, kerjanya hanya itu, istrinya hebat, istrinya sukses. Itu tadi saya katakan, ketika di luar memang kamu direktur perusahaan, ya, tapi ketika di rumah kamu adalah istri, ya, bagi suami yang ada, ibu bagi anak-anak yang ada. Kalau dia sebagai istri patuh kepada suaminya, surga untuk istri yang seperti itu. Tapi kalau dia menyombongkan dirinya, merendahkan suaminya, neraka untuk wanita seperti itu. Karena Allah gak suka dengan orang yang sombong, termasuk istri yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya
ada seberat zarah dari rasa sombong. Kalau dia bandel, kalau dia membantah, kalau dia ya malah meremehkan padahal suaminya itu mengatakan yang baik, ngajak kepada yang baik, itu artinya dia sombong. Dan kalau sombong Allah nggak suka. Dan ya jelas kalau sombong, ya yang dia itu meremehkan suaminya tadi, dia akan terancam dengan neraka. Tapi kalau patuh, hadis Nabi mengatakan, wanita mana saja yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, patuh kepada suaminya, jaga dirinya dari ya selingkuh, kepada wanita seperti itu dipersilakan untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai. Jadi harus disadari, ya bagi istri-istri yang sukses, yang dengan karir, yang dengan penghasilan besar, Bu, ketika pulang, ibu istri bagi suami, ibu adalah ibu bagi anak-anak yang ada. Jangan bawa direktur itu ke dalam rumah. Enggak, itu direktur itu, kepala itu tuh di kantor, di perusahaan. Tapi pulang ke rumah tetap jadi istri bagi suami, patuhlah kepada suami. Demikian juga jadi ibu bagi anak-anak yang ada. Insya Allah kalau dia sadar seperti itu, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Demikian tanggapan saya terhadap permasalahan yang dikemukakan. Lanjut, pertanyaan atau masalah lain. Saya dengarkan. Ayo, punya pertanyaan? Bu, ada pertanyaan? Masalah? Ini sengaja bicara rumah tangga, bagaimana Nabi dalam rumah tangganya, kita sorot rumah tangga Nabi itu yang terjadi. Dan ini diceritakan di dalam ayat, demikian juga di dalam hadis Nabi SAW. Adakah pertanyaan lain? Hah? Masa nggak ada pertanyaan? Satu lagi. Apakah Nabi pernah mengalami pernah dilecehkan oleh para istri-istri? Jawabnya nggak pernah. Semua sahabat Nabi termasuk istri Nabi demikian memuliakan Nabi. Tapi, ini juga istri Nabi, ya karena kecemburuan antara satu dengan yang lain, ya pernah ya menteror dalam tanda 2 petik Nabi SAW. Ya seperti itu. Marah-marah kepada Nabi, sehingga Nabi juga khilaf. Contoh soal, di suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggauli istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah di rumah seorang istri yang ada, disebut Hafsah. Di rumah Hafsah, Nabi menggauli Maria, mencak-mencak yang namanya Maria, ngamuk, marah-marah, kira-kira seperti itu. Akhirnya Nabi mengharamkan dalam tanda 2 petik Maria untuk dirinya. Turun ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan untuk kamu? Kau cari senangnya istri kamu? Itu dia yang terjadi. Ya sempat khilaf Nabi SAW karena dibegitukan oleh istrinya. Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dalam kurung hal ini Maria Al-Qibtiyah yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain-lain terkait dengan madu. Gak ada Nabi dilecehkan oleh sahabat-sahabatnya, juga gak ada dari istri-istri Nabi SAW, karena Nabi itu punya wibawa. Nabi itu punya karisma. Semua sahabat demikian memuliakan Nabi SAW, termasuk istri-istri Nabi SAW. Dan para jamaah yang saya muliakan, tidak pernah istri Nabi atau sahabat-sahabat Nabi meremehkan, merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi demikian dimuliakan dan diagungkan karena mereka tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan, inilah kajian kita di pagi hari ini menyorot bagaimana rumah tangga Nabi, itu yang kita kaji. Sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangga. Saya katakan Nabi pimpinan, Nabi sabar, Nabi bijak, dan Nabi tidak sampai kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.